Langkah pertama untuk menjadi pria yang menarik adalah dengan melihat penolakan wanita sebagai sebuah anugerah yang menjauhkan kita pada wanita yang tidak bisa membuat kita bahagia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Models karya Mark Manson. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana menjadi pria yang berkualitas tanpa tipu daya yang murahan. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam hal kehidupan percintaan? Jika iya, mungkin buku ini bisa membantu kamu dalam memberikan pencerahan atas kesulitan yang kamu alami. Ada informasi yang cukup menarik. Kesuksesan seorang dalam hubungan percintaan bukanlah bagaimana caranya mendapatkan wanita, tapi kita harus pahami dulu kualitas pria seperti apa yang wanita sukai. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, karakter pria yang berkualitas. Kualitas yang biasanya dicari oleh wanita dari seorang pria karena status sosial dan sumber daya yang dia miliki. Mereka ingin pria yang berpengaruh, populer, dan sukses. Cara wanita membedakan pria satu dan lainnya melalui bagaimana pria itu bersikap. Namun, kamu tidak harus kaya dan terkenal untuk menjadi menarik. Tetapi, kamu harus menunjukkan kualitas kalau kamu punya potensi untuk menjadi kaya dan terkenal. Studi menunjukkan, wanita akan sama tertariknya pada pria yang punya potensi untuk sukses, sama halnya dengan pria yang sudah sukses. Hal ini bisa ditunjukkan melalui cara kamu berperilaku di sekitar orang lain, bagaimana orang lain memperlakukanmu, dan bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Wanita tertarik pada pria yang tidak needy. Sebagai informasi, pria needy adalah pria yang terlalu berharap pada wanita. Biasanya mereka tidak percaya diri dan membutuhkan perhatian wanita sepenuhnya. Semakin needy seorang pria, maka nilainya di mata wanita akan semakin kecil. Ini yang harus dipahami. Mayoritas pria ketika mendekati wanita di awal saat PDKT sudah punya mindset kalau hidupnya baru sempurna bila dia memiliki wanita tersebut. Ini adalah mindset yang salah dan membuat pria tersebut bernilai rendah di mata wanita. Idealnya, pria dan wanita masuk ke dalam hubungan percintaan dengan harapan yang rendah. Namun seiring berjalannya waktu, kedua orang itu mulai berinvestasi ke dalam hubungan, mulai dari waktu, uang, tenaga, dan sebagainya. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak harus saling berinvestasi, dan jangan sampai hanya satu pihak saja yang berinvestasi terlalu banyak. Kalau itu terjadi, kamu mungkin sering dengar ada ungkapan, "Wah, saya sudah berkorban banyak, tapi kok dia begitu?" Nah, ini adalah tipe hubungan yang tidak sehat. Mayoritas pria biasanya dibesarkan untuk menahan apa yang mereka rasakan, tidak boleh mengungkapkan kelemahan, dan sebagainya. Hasilnya, pria tersebut tumbuh menjadi pria yang sulit terbuka atas kelemahan yang dimilikinya dan belajar dari situ. Terbuka atas kelemahan yang kita miliki bukanlah tanda kalau kita lemah, tapi itu adalah sebuah kekuatan karena kita mengakui dan menerima kelemahan kita sendiri. Pria yang berkualitas memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena mereka sibuk memperbaiki dirinya. Mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, dan inilah kualitas yang dicari oleh wanita dari seorang pria. Namun, kepercayaan diri ini bukan berasal dari sikap yang arogan, tapi harus berasal dari kenyamanan menjadi diri sendiri dan perbaikan diri terus-menerus untuk menjadi versi terbaik. Kedua, tips PDKT buat kaum pria. Mark membagi 3 tipe wanita yang biasanya ditemui pria saat mulai PDKT. Unreseptif, neutral, dan reseptif. Unreseptif adalah tipe wanita yang tidak tertarik dengan kamu atau sudah berada dalam hubungan percintaan dengan pria lain. Neutral adalah tipe wanita yang baru saja kamu temui atau baru saja menghabiskan waktu beberapa kali denganmu. Di saat itu, wanita tersebut masih belum menentukan apakah dia tertarik atau tidak dengan kamu. Reseptif adalah tipe wanita yang dari awal sudah tertarik dengan kamu. Di setiap tipe wanita yang kamu temui, ada beberapa perlakuan yang berbeda. Untuk wanita dalam tipe unreseptif, kamu harus segera mungkin mengidentifikasikan mereka dari awal dan move on. Jangan menghabiskan waktu untuk berusaha mendekati wanita yang tidak tertarik dengan kamu. Untuk tipe wanita yang netral, tipe ini masih bisa menjadi calon pacar potensial apabila kamu punya inisiatif.
Jika kamu tidak punya inisiatif, mereka pasti akan selalu berubah dari netral menjadi unreseptif. Kamu perlu membuat tipe wanita dari netral menjadi reseptif. Caranya seperti yang dijelaskan di atas. Kamu harus punya kualitas pria yang tidak needy dengan jujur. Dan yang terakhir adalah tipe wanita yang reseptif. Karena dari awalnya sudah tertarik, tugas kamu hanya perlu membuatnya terus tertarik, dan biasanya semua bergerak lebih cepat. Perlu disadari, seberapa banyak wanita yang masuk ke dalam tipe reseptif tergantung dari kualitas gaya hidupmu, status sosial, dan penampilan. Bagi Mark, orang yang sukses PDKT dan menarik lawan jenis pasti pernah mengalami banyak penolakan. Ini adalah hal yang wajar. Mungkin banyak orang punya anggapan kalau pria yang berkualitas itu bisa mendapatkan setiap wanita yang dia sukai. Hal ini kurang tepat. Pria yang berkualitas bisa dengan cepat mengidentifikasikan wanita yang tidak tertarik atau sedang berada dalam hubungan percintaan dengan pria lain. Tadi dijelaskan di awal, kalau pria yang berkualitas bukanlah pria yang needy dan hidupnya sudah bahagia. Ketika mereka mencari pasangan, mereka mencari orang yang akan memaksimalkan kebahagiaan mereka yang sudah ada. Jadi, mereka akan memilih wanita yang paling sesuai dengan kriteria tersebut dari sekian banyak wanita yang dia dekati dari awal. Fakta ini yang sebagian pria tidak pahami. Kalau dalam masa PDKT, mereka juga mempunyai pilihan untuk memilih wanita. Bukannya malah sibuk berharap wanita tersebut menyukainya. Jika kita mengubah pandangan kita soal PDKT, maka kita akan menarik wanita yang memang sudah tertarik atau langsung menjauhkan kita dengan wanita yang menolak. Ketiga, menjadi pria yang menarik. Ada beberapa kualitas yang membentuk seorang pria bisa menarik di mata wanita. Mark menjelaskan ada 3 hal, yaitu honest living, honest action, dan honest communication. Pertama yaitu honest living. Hal ini mencakup bagaimana kamu bisa menciptakan gaya hidup yang menarik. Memang betul, tidak semua pria lahir dengan wajah yang ganteng. Namun setiap pria bisa jadi menarik. Tentunya hal ini butuh usaha. Kamu bisa mulai dengan belajar soal fashion. Mulailah dengan menggunakan pakaian yang pas. Kamu harus tahu berapa ukuranmu. Penting untuk memakai pakaian dan celana yang cocok dengan bentuk tubuhmu. Jangan lupa untuk pilih warna yang cocok dan kenakan aksesoris yang sesuai dengan kepribadianmu. Selain fashion, faktor penting yang lain adalah membentuk tubuh yang menarik. Mulailah untuk berolahraga rutin setiap hari. Jangan lupa juga untuk menjalani pola makan yang seimbang. Memiliki tubuh dan selera busana yang menarik akan sangat memudahkan kamu untuk membuat wanita menjadi tertarik di awal. Tidak bisa dipungkiri, ketertarikan itu dimulai dari penampilan. Kedua yaitu honest action. Hal ini mencakup bagaimana kamu bisa membebaskan diri dari rasa cemas dan takut ketika berada di dekat wanita. Kamu tidak selalu bisa mengontrol apa yang ada di sekitarmu, tapi kamu bisa mengontrol apa respon kamu. Ketiga, honest communication. Hal ini mencakup bagaimana kamu bisa menguasai perasaanmu sendiri. Nantinya, kamu akan belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan wanita yang tepat. Pria yang menarik tidak takut untuk berbeda dengan pria kebanyakan. Mereka tidak akan menghabiskan waktu dengan wanita yang sudah tidak tertarik atau berada dalam hubungan percintaan dengan pria lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.